Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran tema 1, subtema 2, pertemuan 3. Materi 1, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, masih ingatkah kalian mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Oke anak-anak, yuk sama-sama kita belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan. Oke, ini ada contoh teks bacaan. Yang pertama, perhatikan teks bacaan pada paragraf pertama berikut. Pagi hari ini, rumah Bella tampak ramai. Ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upik, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain Bella di rumah, juga teman di sekolah. Oke, kita tentukan ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokoknya yaitu ada di awal kalimat. Pagi hari ini rumah Bella tampak ramai. Ya, di situ ada di bagian paling awal kalimat atau awal paragraf ya anak-anak. Kemudian mengenai gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya yaitu ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Gagasan pendukung di sini sebagai penjelas dari gagasan pokok tadi. Oke, kita lanjut ke teks bacaan yang kedua ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengenai contoh teks bacaan pada paragraf kedua. Perhatikan teks bacaan pada paragraf kedua berikut. Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Lonceng ini akan bergoyang-goyang karena tertiup angin dan menghasilkan bunyi yang nyaring. Nah, sekarang kita tentukan nih gagasan pokoknya. Gagasan pokok yaitu Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu lonceng ini akan bergoyang-goyang karena tertiup angin dan menghasilkan bunyi yang nyaring. Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Gagasan pendukung itu sebagai penjelas dari gagasan pokok. Bagaimana anak-anak? Semoga sampai di sini paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Nah, sebagai negara yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan agama, mempertahankan persatuan dan kesatuan sangat penting untuk keutuhan bangsa. Sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama akan mewujudkan persatuan dan kesatuan sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan damai. Nah, anak-anak bisa lihat
ke buku paket tema 4A mengenai contoh kerukunan beragama dalam bermasyarakat. Di situ ada cerita mengenai menebar kerukunan dari prinsip hidup orang Alor. Dalam cerita itu, kesimpulannya, mereka tetap saling menghargai dan saling bertoleransi antar sesama, walaupun berbeda agama. Jadi, jika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Tapi kita harus tetap menghargai dan saling tolong-menolong agar mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Oke anak-anak, bisa dipahami? Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Selain kita harus saling menghormati antar agama, kita pun harus saling menolong, yaitu kerjasama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Apakah kegiatan pada gambar ini pernah dilakukan di tempat tinggalmu? Apa manfaat dilakukannya kegiatan tersebut? Oke, kita lihat gambar yang pertama. Apa ya? Gambar yang pertama yaitu mengenai kerjasama membersihkan lingkungan sekitar. Apa manfaatnya? Yaitu yang pertama, menjadikan lingkungan bersih. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan. Gambar kedua mengenai ronda malam. Manfaatnya yaitu menjaga keamanan lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu kerjasama membangun rumah. Manfaatnya menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar tersebut sangatlah berkaitan karena sangat menumbuhkan ataupun meningkatkan kerjasama antar sesama tanpa membedakan agama, budaya, ras, ataupun yang lainnya. Maka dari itu, kerjasama ini diperlukan untuk di lingkungan kita, ya, agar menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling gotong royong. Dalam lingkungan tempat tinggalmu tentu pernah diadakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga, seperti perayaan kemerdekaan atau perayaan hari besar lainnya. Bagaimanakah kerjasama yang dilakukan warga? Oke, di sini ada contoh peta pikiran mengenai kegiatan yang ada di lingkungan kita. Nah, yang pertama dari nama kegiatannya nih anak-anak, yaitu kerjasama membersihkan lingkungan sekitar. Acara kegiatannya membersihkan lingkungan, tujuan kegiatannya agar lingkungan terlihat rapih dan bersih. Pelaksanaan kegiatan yaitu pada hari Minggu. Hasil dan manfaat kegiatannya yaitu menumbuhkan rasa persatuan dalam lingkungan sekitar dan menjadikan lingkungan yang indah, bersih, dan rapi. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Nah, kerjasama dalam lingkungan sekitar sangatlah diperlukan, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Alhamdulillah anak-anak soleh-soleha, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian semakin paham ya. Sebelum dilanjutkan ke tugas, Ibu Guru akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Yang pertama, kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam cerita atau dalam teks bacaan. Nah, gagasan pokok itu apa ya? Dan gagasan pendukung itu apa? Baik, gagasan pokok itu merupakan ide yang mendasar bagi pengembangan sebuah paragraf. Atau gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu
merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok atau menjelaskan kalimat utama. Nah, kemudian kita mempelajari mengenai sikap persatuan dan kesatuan antar sesama, entah itu dari agama, budaya, adat istiadat, ataupun yang lainnya. Nah, dalam mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan antar agama, maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati tanpa membeda-bedakan agama. Baik, selanjutnya yaitu ada kerjasama. Di dalam lingkungan sekitar, kerjasama ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman. Baik anak-anak, jika sudah paham, silahkan mengerjakan soal latihan dan membuat peta pikiran mengenai kegiatan lingkungan di rumah dengan melihat buku paket halaman 66 dan 69. Baik anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Terima kasih anak-anak ibu yang soleh-soleha sudah mendengarkan dan menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam belajarnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.